Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Pak, bawahnya tak tahu. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting pagi hari ini. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat beriringkan salam kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Erda Muhartati selaku dosen pengampu mata kuliah anatomi tumbuhan, dan yang saya sayangi teman-teman semua. Baiklah, saya sebagai moderator dengan nama Akila Zahira akan memandu berjalannya acara pada pagi hari ini. Selanjutnya ada Aininda Seliana sebagai penyaji 1, yang kedua penyaji 2 saya, dan penyaji 3 Desi Kurniawati, yang keempat Fadia Puspita, yang kelima Oktaviani Dian. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu tentang akar, jaringan-jaringan penyusun organ akar, struktur anatomi penyusun organ akar, pertumbuhan primer dan sekunder pada akar, karakteristik anatomi akar. Baiklah, saya serahkan kepada penyaji 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang pertama yaitu akar. Akar dalam istilah ilmiahnya disebut radix, merupakan bagian utama dari tumbuhan yang memiliki pembuluh. Pada ujung-ujung akar terdapat meristem apikal yang terus membelah diri dan berkembang juga terhadap kaliptra atau tudung akar yang berfungsi sebagai pelindung. Akar juga merupakan salah satu organ pokok bagi tumbuhan. Akar adalah organ yang menambatkan tumbuhan berbulu di dalam tanah, menyerap air mineral, dan sering menyimpan karbohidrat dan lainnya. Lalu, fungsi akar. Lalu fungsi akar ada 8, yaitu akar tumbuhan sebagai jangkar untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Yang kedua, akar juga berfungsi sebagai media penyerapan air dan garam mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, dalam kondisi tertentu akar berfungsi sebagai alat respirasi, misalnya akar pada tumbuhan mangrove yang disebut pneumatophore. Yang keempat, akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada wortel dan kentang, memiliki akar tunggang yang besar, berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Beberapa jenis akar tumbuhan berfungsi sebagai organ reproduktif vegetatif, misalnya pada tumbuhan sukun, dan bagian akar dapat tumbuh tunas yang akan menjadi individu baru. Yang kelima, melekatkan pada substrat serta menyerap air serta garam-garam tanah dari substrat itu. Lalu kemudian membantu pengangkutan air dan zat nutrisi. Yang ketujuh, pada tanaman tertentu seperti jenis tumbuhan bakau
Akar berperan untuk pernapasan. Yang terakhir, akar sebagai alat berkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan tertentu. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Yang kedua itu ada sistem akar. Yang pertama adalah yang kedua adalah jaringan-jaringan penyusun organ akar. Baiklah, yang di atasnya itu ada epidermis. Selanjutnya ada seperti setengah lingkaran itu disebut dengan silinder pusat. Yang sebelah kanannya itu ada korteks. Dan ada seperti rambut itu disebut dengan rambut akar. Dan di bawah korteks itu disebut dengan zona diferensiasi. Pada yang di tengahnya disebut dengan zona pemanjangan. Selanjutnya di bawahnya ada zona pembelahan. Nah, di bawah zona pembelahan ada meristem apikal. Yang di bawah ada tudung akar. Baiklah, epidermis itu merupakan jaringan penyusun akar yang terletak paling luar. Jaringan ini tersusun dari sel-sel yang rapat satu dengan yang lain tanpa adanya ruang antar sel dan berdinding tipis. Yang kedua itu korteks. Jaringan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jaringan ini tersusun dari jaringan parenkim yang relatif renggang dengan jaringan penguat yang jumlahnya lebih sedikit. Yang ketiga ada endodermis. Endodermis terdiri dari selapis sel. Pada dinding sel yang tegak lurus dengan silinder pusat terdapat penebalan zat gabus yang berbentuk pita dan disebut dengan pita Kaspari. Bagian ini tidak dapat ditembus oleh air sehingga bagian endodermislah yang mengambil alih sebagai pengatur masuknya air dan hara mineral dari korteks ke silinder pusat atau stele. Nah, stele di silinder pusat ini terdapat perisikal dan jaringan pengangkut yaitu silem atau pembuluh kayu dan floem disebut juga dengan pembuluh tapis. Sel-sel paling luar yang mengelilinginya bersifat parenkimatik dan biasanya setebal satu sel saja. Pada akar yang masih muda, perisikal tersusun oleh sel-sel parenkimatik yang berdinding primer. Tetapi makin tua akar, sel-sel perisikal dindingnya mengalami penebalan sekunder. Perisikal memiliki beberapa peran penting pada sebagian besar tumbuhan berbiji. Akar lateral tumbuh dari perisikal pada tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Perisikal menyumbang kambium vaskular dan secara umum akan menjadi kambium gabus yang pertama. Perisikal seringkali mengalami proliferasi sehingga membentuk beberapa lapis perisikal. Pada bagian tengah dari silinder pembuluh adalah suatu massa inti yang kompak, terdiri dari silem primer dan floem primer yang tersusun berganti-ganti menurut jari-jari. Dengan demikian, berkas pengangkut pada akar dinamakan ikatan pembuluh yang radial. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, saya berikan kepada penyaji 3. Baiklah, materi selanjutnya tentang struktur anatomi penyusun organ akar. Nah, di sini ada gambar akar dikotil dan akar monokotil. Yang paling dalam itu adalah xilem dan floem, namun di situ juga ada kambium. Tetapi di akar monokotil tidak terdapat kambium. Nah, yang hijau-hijau itu adalah korteks. Sebelumnya yang merah-merah itu perisikal, kemudian ada endodermis, dan ada korteks. Nah, yang di luar itu epidermis, dan yang ada rambut-rambut itu adalah bulu akar. Begitu juga dengan akar monokotil. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, materi selanjutnya dilanjutkan oleh penyaji 4. Baik, selanjutnya adalah pertumbuhan primer dan sekunder pada akar. Yang pertama ada akar primer. Akar primer adalah akar yang terus tumbuh, membesar, dan memanjang. Akar ini akan menjadi akar pokok yang menopang. Akar primer sering juga disebut dengan akar tunggang dan akar lembaga. Struktur akar primer, struktur dan perkembangan akar dalam banyak hal mirip dengan pertumbuhan pada batang. Jika pada batang ada pertumbuhan primer dan sekunder, begitupun dengan akar. Pertumbuhan primer pada akar dikotil menyebabkan akar tersebut tumbuh memanjang masuk ke dalam tanah. Sedangkan pertumbuhan sekunder pada akar dikotil terdapat kambium yang menyebabkan pembesaran diameter. Lalu ada bagian-bagian akar primer. Yang pertama ada tudung akar, epidermis, korteks akar, eksodermis, endodermis, dan silinder pembuluh. Selanjutnya ada akar sekunder. Akar sekunder adalah akar yang tumbuh dari akar lain, atau bisa disebut akar cabang. Pertumbuhan sekunder bersifat khas bagi akar-akar tumbuhan dikotil. Pertumbuhan sekunder dijumpai di khas pada akar Gymnospermae dan Dicotyledonae. Akar Monocotyledonae biasanya tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Struktur akar primer pada apabila pertumbuhan sekunder dimulai pertama timbul kambium di dalam parenkim di antara jejaring silam primer dan di dalam floem primer. Kambium akan membentuk silam sekunder dan floem sekunder keluar. Kemudian kambium itu diperluas secara lateral karena diferensiasi inisial kambium di dalam periskel sekeliling ujung jejaring silam dan juga mulai membentuk tenunan sekunder. Kemudian kambium membentuk daerah melingkar, di dalamnya terdapat silam sekunder yang secara menyeluruh menyelubungi silam primer. Floem primer dan endodermis biasanya hancur karena tekanan tenunan yang tumbuh di dalamnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ke-5. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu yang terakhir karakteristik anatomi atau anomali akar. Karakteristik pada akar yaitu yang pertama bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah arah tumbuh ke pusat bumi atau geotrop atau menuju ke air hidrotrop, meninggalkan udara dan cahaya. Yang kedua itu tidak berbuku-buku, tidak beruas, dan tidak mendukung daun atau sisik maupun bagian-bagian lainnya. Yang ketiga, warna tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Yang keempat, tumbuh terus pada ujungnya, umumnya pertumbuhannya masih kalah jika dibanding dengan batang. Yang kelima, bentuknya seringkali meruncing hingga lebih mudah menembus tanah. Yang keenam, tidak memiliki klorofil, akar umumnya tidak berwarna hijau dan berada di dalam tanah dan bersifat geotropik positif, fototropik negatif, dan hidrotropik positif. Yang ketujuh, tidak memiliki mata tunas. Dan yang kedelapan, akar memiliki rambut-rambut akar yang bersifat uniseluler. Pada berbagai keadaan akar harus mempunyai sifat-sifat tertentu seperti akar udara atau akar gantung atau radix aereus, menyerap air dan zat gas dari udara dan seringkali mempunyai jaringan khusus untuk menimbun air atau udara yang disebut filamen. Contohnya anggrek kalajengking atau Arachnis flosairis, serta bagian yang di atas tanah sering berubah menjadi batang seperti beringin atau Ficus benjamina L. Akar penggerak atau akar penghisap atau Haustorium, parasit seperti benalu atau Loranthus dan anda-anda cacing,
Cuscuta Australia RBR. Yang ketiga, akar pekat atau Radix adligans. Akar-akar yang keluar dari buku-buku, batang tumbuhan memanjat dan berguna untuk menempel pada penunjangnya saja. Contohnya lada, Piper nigrum L dan siri Piper betel L. Yang keempat, akar pembelit atau Cirrus radicalis. Juga untuk memanjat tetapi dengan memeluk penunjangnya. Contohnya vanili atau Vanilla planifolia ANDR. Yang kelima, akar nafas atau pneumatopora, cabang-cabang akar yang tumbuh tegak lurus ke atas hingga muncul dari permukaan tanah atau air tempat tumbuhnya tumbuhan, banyak celah-celah atau pneumatoda, contohnya kayu api Avicennia. Yang keenam, akar tunjang atau akar egrang. Akar tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah dan seakan menunjang batang ini sampai rebah. Contoh pandan, Pandanus tectorius Sol. Dan bakau Rhizopora. Yang ketujuh, akar lutut, bagian akar yang tumbuh ke atas, kemudian membengkok lagi masuk ke dalam tanah, seperti lutut yang dibengkokkan. Umumnya pada tumbuhan yang di tepi pantai yang rendah berlumpur dan berguna untuk pernapasan, seperti pohon tanjang atau Bruguiera pervifolia WETA. Akar banir berbentuk seperti papan-papan yang diletakkan miring untuk memperkokoh berdirinya batang pohon yang tinggi besar, contohnya sukun, Artocarpus communis Gevorts, dan kenari, Canarium commune L. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kami akan menampilkan video.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Biologi Holik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mengklik video ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai anatomi akar dari penampang membujur. Bagian paling ujung dari akar adalah tudung akar. Tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem saat membelah, sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan dan dapat menambatkan tumbuh-tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Penyusun tudung akar terbagi menjadi dua tipe sel, yaitu sel kolumella. Di gambar ini yang berwarna coklat, terdiri dari sekitar 15-20 amiloplas. Amiloplas adalah sel yang mengandung amilum. Sel kolumella berperan sebagai respon terhadap gaya gravitasi, sehingga akar dapat tumbuh ke bawah. Tipe yang kedua adalah sel perifer. Di gambar ini yang berwarna abu-abu. Sel perifer berasal dari sel kolumella yang berdiferensiasi, terletak di sekeliling kolumella. Sel-sel perifer sebagian besar akan terlepas dari tudung akar saat akar menembus tanah. Selain itu, sel-sel perifer akan mensekresikan lendir atau musigel. Ini lapisan yang melindungi ujung akar. Musigel tersusun atas polisakarida terhidrasi yang mengandung gula, asam organik, vitamin, enzim, dan asam amino. Musigel berfungsi untuk proteksi atau perlindungan akar dari kekeringan, lubrikasi atau semacam pelumas bagi akar sehingga memudahkan akar menembus tanah. Selain itu untuk absorpsi, yaitu penyerapan air dan garam mineral dari tanah. Di belakang tudung akar terdapat berbagai zona pertumbuhan primer pada akar, yaitu zona pembelahan sel atau zona meristematik, zona pemanjangan atau elongasi, dan zona pematangan. Primer ya. Oke, kita ke zona pertumbuhan primer yang pertama, yaitu zona pembelahan sel. Zona pembelahan sel merupakan wilayah di mana cepat. Pada zona ini terdapat meristem apikal dan meristem primer. Perlu kita ketahui bahwa jaringan yang sel-selnya membelah secara terus-menerus. Meristem apikal menghasilkan sel-sel meristem dan mengganti tudung akar yang mengelupas saat menembus tanah. Di dalam wilayah meristem apikal terdapat sel pusat tenang yang berfungsi sebagai cadangan pemulihan meristem apabila mengalami kerusakan. Sel-sel pada pusat tenang, pembelahan selnya berjalan lambat. Namun sel-selnya lebih resisten terhadap radiasi dan zat kimia beracun. Meristem primer pada zona pembelahan sel terdiri dari 3 jenis, yaitu protoderm,
meristem dasar, dan prokambium. Protoderm akan berkembang menjadi epidermis. Meristem dasar akan berkembang menjadi jaringan dasar terutama pada lapisan korteks. Dan prokambium akan berkembang menjadi silinder pusat atau stele. Zona elongasi dimulai sekitar dari 0,5 sampai 1,5 mm dari ujung akar. Hingga 10 kali lipat panjang asalnya. Ketika sel mengalami pemanjangan, maka zona meristematik akan terdorong ke depan. Kemudian zona pematangan. Zona pematangan adalah daerah yang sel-selnya mengalami spesialisasi struktur dan fungsinya. Sel-sel pada zona ini sudah sempurna proses diferensiasinya sehingga membentuk jaringan yang berbeda-beda. Itu tadi mengenai pertumbuhan primer pada akar. Sekarang kita bahas jenis-jenis jaringan yang ada pada zona-zona tersebut. Dari akar adalah epidermis. Epidermis berasal dari protoderm pada zona pembelahan sel. Sel-sel epidermis berdinding tipis. Epidermis berperan dalam pembentukan rambut akar. Rambut akar merupakan penjuluran berfungsi untuk memperluas daerah permukaan untuk penyerapan air dan garam mineral dari dalam tanah. Bagian sebenarnya adalah korteks. Korteks tersusun atas jaringan parenkim yang menyimpan karbohidrat dan plasma membrannya menyerap air dan mineral dari rambut. Air dan garam dari rambut akar akan melewati sel-sel korteks melalui ruang intraselular. Sel-sel korteks yang dilewati air ini disebut sebagai benang desmata. Di sebelah dalam korteks adalah endodermis. Di gambar ini yang berwarna abu-abu. Endodermis sel-selnya tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Sel endodermis muda dinding selnya tipis dan bersifat semi-permeabel. Sedang mengalami penebalan dengan zat gabus atau suberin, membentuk pita Kaspari yang melingkar. Endodermis merupakan jaringan yang mengatur air dalam jaringan angkut, silem, yang berada di dalam silem bentuk bintang atau huruf X. Floemnya terletak di sebelah luar silem. Sementara pada akar monokotil, silem dan floemnya posisinya berselang-seling dan melingkar. Demikian penjelasan mengenai penampang membujur akar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sebelum kita masuk kepada sesi pertanyaan, apakah dari teman-teman semua ada yang ingin menambahkan kritik dan saran? Apakah dari teman-teman semua ada yang ingin menambahkan kritik dan saran?